Halo guys, di video kali ini saya akan tutorial bagaimana cara setting limiter pada amplifier kelas D UCD Superlight yang versi full fitur, dan cara set ini sama juga dengan kit kelas D D2K5 full bridge maupun yang D3K9 ataupun PCB layoutnya dari Mas Oki OBS, karena sama-sama menggunakan rangkaian limiter dari Bapak Kartino Surodipo. Serta saya juga akan tutorial bagaimana cara mengukur ripple kelas D dan juga ripple SMPS, karena banyak teman yang request pengukuran ripple tersebut menggunakan osiloskop. Oke, berikut kit amplifier UCD Superlight yang sudah jadi. Kit dan PCB ini bisa dibeli di link yang ada di deskripsi. Lanjut kita rakit kit amplifiernya. Satu dayanya saya menggunakan SMPS by Silentech yang 3,5 kW. Tegangan satu dayanya saya set di 90 volt DC CT. Pasang supply utama plus main dan ground. Pasang juga bias 12 volt DC. Supply bias saya ambil dari SMPS. Kemudian pasang kabel input dan juga potentiomono 10 kilo ohm. Input saya mode unbal, jadi in plus ada di pin 2, pin 3 dan 1 di jumper connect ke ground. Input yang saya gunakan dari audio generator. Amplitudonya saya set di 2 volt peak to peak dengan frekuensi 1 kHz. Amplitudo 2 volt peak to peak ini sudah bisa mengklipkan kit amplifier ini. Kita set dahulu trim pot release dan juga trim pot attack. Untuk trim pot release diputar ke kiri mentok dahulu. Kalau attack-nya bisa ke kiri atau ke kanan mentok. Kalau ke kanan ini untuk trim pot attack itu semakin sensitif ya, sama. Kalau trim pot release semakin ke kanan dia semakin sensitif. Untuk pengukuran ini akan saya pasang pengukuran tegangan di LED LCR. Untuk tegangan plusnya itu ada di kaki 3K3 nomor 2 dari kiri. Kemudian untuk tegangan main bisa diambil dari tegangan main LED limiter ya, di sini. Outputnya saya pantau lewat osiloskop dan juga voltmeter ya, untuk memantau output dari amplifier ini. Untuk inputnya juga saya pantau di R100 kilo ohm ini untuk melihat input yang masuk tapi melalui potensio dahulu ya. Jadi ketika potensio dibuka, inputnya juga akan ikut naik. Coba kita cek dahulu inputnya apakah sudah benar-benar 2 volt peak to peak. Ini potensio saya buka, itu di channel 1 atau yang warna kuning inputnya. Nah, ini sudah mentok sekitar 2,1 volt peak to peak ya. Kalau kita ukur menggunakan AVO itu sekitar 0,71 volt AC atau sekitar 0,7 volt AC itu sudah bisa untuk mengklipkan amplifier ini. Di R4 gain saya rubah 3K9. Kalau 2K2 itu terlalu tinggi ya gainnya. Kemarin saya coba di input 1,2 volt peak to peak itu sudah klip. Saya turunkan lagi gainnya. Di R4 itu saya rubah 3K9. Oke, inputnya sudah masuk. Sebelum lanjut videonya, saya akan tutorial bagaimana cara order SMT assembly di jlcpcb.com. Dan apakah itu SMT assembly? Yaitu layanan pemesanan cetak PCB beserta penyolderan komponen SMD, di mana pengerjaannya sangat cepat karena menggunakan robot untuk proses pemasangan maupun penyolderan komponen SMD, sehingga kualitasnya pun juga sangat bagus. Saya sendiri juga sudah sering menggunakan layanan SMT assembly ini untuk pembuatan kit yang menggunakan komponen SMD seperti ini. Selain itu juga menghemat waktu karena proses yang cepat dari JLC. Misal kalau kita pasang dan solder sendiri komponen SMD yang segini banyaknya,
serta ukuran yang kecil-kecil pasti menyita waktu untuk memasang dan melakukan penyolderan. Untuk cara pemesanan juga mudah. Seperti biasa, kita upload dulu file Gerber yang akan dicetak, kemudian pilih SMT assembly, lalu klik confirm, pilih BOM file atau file component list, kemudian tambahkan file CPL, kemudian klik next. Berikut daftar list komponen yang diorder, lalu tampil PCB beserta komponen SMD yang terpasang. Kemudian klik save to cart. Selesaikan pembayaran seperti melakukan pembayaran untuk cetak PCB. Oke, kita lanjut lagi. Kita nyalakan dahulu amplifiernya. Nah, ini sudah menyala ya. Untuk AVO yang ini itu memantau tegangan dari LED LCR nya ya. Itu yang tadi LED LCR. Dan ini saya gunakan untuk memantau tegangan AC output serta DC outputnya. Yang atas itu tegangan AC, yang bawah itu DC. Pastikan amplifiernya sudah aktif. Bisa dikasih juga dengan memutar trim pot DCO. Apabila amplifiernya sudah aktif atau PWM nya sudah aktif, DCO bisa di set. Nah, ini saya putar-putar, DCO nya ikut berubah-ubah. Nah, iya kan, itu DCO nya berubah. Ini pastikan set 0 mV. Ini tegangan LED LCR nya. Kita coba buka volumenya. Nah, yang biru itu output dan yang kuning inputnya. Nah, ini klip ya, klip input di 2 VPP. Ini sudah klip. Ini limiter belum aktif. Tadi trim pot release saya set di kiri mentok ya. Untuk mengaktifkannya bisa diputar ke kanan trim pot release nya. Nah, tegangannya langsung berubah jika diputar ke kanan. Ini bisa di set di 0 volt ya, minus atau plus sekitar 0 volt. Nah, 0,0 volt. Ini limiternya sudah bisa aktif. Nah, seperti ini. Jadi outputnya dia enggak klip ya, di 53 volt AC, mentok di 53 volt AC. Inputnya 2 VPP ya, inputnya masih 2 VPP. Ini akan saya coba naikkan di 2,2 VPP. Nah, inputnya sudah terpotong ya sebelum klip. Nah, seperti itu. Bisa dilihat juga di LED indikator. Untuk warna hijau itu LED on, dan biru ini untuk LED sinyal. Merah yang atas itu LED limiter, bawah protect, dan yang klipnya itu warna kuning. Ini saya buka full. Nah, dia bisa nyentuh klip sebentar ya. Kalau tidak ingin menyentuh klip sama sekali, itu bisa ditambahkan sensitivitas rilisnya, diputar ke kanan sedikit demi sedikit ya, sampai LED klipnya nggak menyala seperti ini. Di trim pot rilis ke kanan, ini bisa di set di 0,5 atau 0,8 ya, seperti ini. Ini semakin kecil ya klipnya, semakin nggak ketara. Ini kalau pengen bisa ditambahkan sensitivitas rilisnya dengan memutar trim pot ke kanan. Cuman sebentar. Ini saya set di 0 volt saja, 0,0 volt. Ini lebih mudah
ngesetnya kalau pakai tripod multitrun ya, tapi tripod biasa seperti ini sudah cukup untuk mengeset limiter. Dah. Nah, seperti ini ya, dia sudah kepotong, dan tegangan LED-nya itu naik sampai 1,5 volt. Tegangan output amplifiernya di 53,5 ya, 53,5 volt AC. Ini sudah terlimit. Kita coba naikkan inputnya di 2,5. Di 2,5 volt PP outputnya masih sama sekitar 53,5. Namun tegangan LED-nya itu naik di 1,6. Ini input 2,5 volt peak to peak. Kita coba di 3 volt peak to peak. Nah, seperti ini. Outputnya di 53,5 volt AC. Kemudian tegangan LED-nya 1,68 ya, ikut naik juga. Kita coba di 3,5 VPP. Nah, otomatis tegangan LED-nya ikut naik di 1,74 volt. Tapi tegangan outputnya juga ikut naik 56,9. Ini akan mendekati ring kerja dari limiter ini. Coba kita naikkan di 4 VPP. Ini 2 VPP, kita naikkan lagi. Tegangan LED juga ikut naik sampai 1,74. Nah, maksimal ya ini 1,744. Jadi inputnya di 4 VPP itu limiter sudah di luar batas kerjanya, jadi amplifier bisa tetap klip. Ini untuk mengatasinya, jika input besar, gain juga ikut dikecilkan ya, gain amplifiernya ikut dikecilkan supaya batas klipnya bisa naik lagi. Misalkan batas klipnya tadi kan ini di 2 VPP, maka gainnya dikecilkan sampai 2,5 VPP misalnya. Jadi range limiternya itu bisa bekerja sampai 5 VPP. Kita coba di 3,8 VPP. 3,8 VPP. Nah, limiternya masih bekerja ya, cuman ada klip sedikit. 3,7. Nah, ini limiternya masih bekerja di 3,7 VPP. Saya kembalikan lagi di 2,5 VPP saja. Ini kalau tanpa limiter, amplifiernya sudah klip. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tripod attack ini fungsinya untuk memaksa limiternya bekerja secara cepat atau lambat ya. Kalau semakin sensitif, dia semakin cepat. Kita coba putar ke kiri mentok. Nah, ini sudah saya set ke kiri mentok, maka limiternya akan bekerja lambat, serta pemotongan itu semakin besar juga ya kalau semakin lambat. Bisa kita coba naikkan volumenya. Nah, dia turunnya sampai 46 volt AC ya. Nah, tapi dia akan menyentuh klip lagi seperti ini.
menyentuh klip, kemudian dipotong lagi. Ini karena kurang sensitif ya untuk attack-nya. Bisa kita naikkan lagi. Kita polkan dahulu seperti ini. Ini mentok ke kanan. Ini kalau kita putar ke kiri, maka tegangan AC juga akan ikut naik jika diputar ke kiri. Ini bisa di set sampai 55 volt AC. Kalau sampai 56 dia akan naik turun seperti tadi ya, karena kurang sensitif. Ini juga berfungsi untuk mengatur keluaran tegangannya. Oke, di limiternya ini berfungsi dengan baik. Ini di frekuensi 1 kHz ya. Kita coba di frekuensi rendah, apakah dia akan berfungsi dan tidak membuat cacat amplifiernya. Ini di 100 Hz. Oke, kita coba naikkan volumenya. Temper diff saya naikkan. Ini di 100 Hz. Limiter masih berfungsi, serta outputnya masih mulus ya, masih mulus di 100 Hz. Oke, saya coba turunkan lagi di 50 Hz ya, 50 Hz. Masih bisa berfungsi dan outputnya masih tetap mulus. Di 20 Hz masih berfungsi dan masih mulus. Oke, ini akan saya coba di 10 kHz untuk frekuensi inputnya. Apakah masih bisa berfungsi limiter dan apakah masih tetap mulus sinusnya. Kalau seperti ini, itu temper diff-nya terlalu tinggi, bisa kita kecilkan. Ini di 2 milisecond, kita kecilkan di 100 mikrosecond. Kecil lagi, ini di 40 mikrosecond. Nah, limiternya masih tetap berfungsi ya. Nah, dan sinusnya juga masih mulus. Jadi seperti itu untuk setting limiter kelas di UJD Superlight maupun yang di 2x5. Itu sama skemanya, menggunakan skema dari Bapak Kartino Surodipo. Oke, selanjutnya saya akan tutorial bagaimana cara membaca ripple kelas D maupun SMPS ya nanti. Ini saya baca dahulu ripple dari kelas D. Untuk pertama kali pasangkan probe-nya ini di output amplifier ya, dan pastikan amplifiernya sudah keadaan start atau PWM-nya sudah start. Kalau belum start, ripple-nya tidak akan muncul ya. Untuk settingan oscilloscope probe-nya ini di channel 2 ya. Di yang channel 1 saya matikan dahulu. Ini channel 2 di 50 volt.
50 volt per div, ini diturunkan di 1 volt per div. Nah, seperti ini, atau 500 mV, tergantung besar kecil ripple kelas D nya. Nah, ini di 500 mV per div. Kalau dempet-dempet seperti ini, sinusnya belum kelihatan, ini artinya time per div nya itu terlalu tinggi. Bisa dikecilkan time per div nya. Nah, seperti ini. Nah, ini terlalu kecil. Nah, ini ya. Ini di 1 mikrosecond. Time per div nya di 1 mikrosecond. Untuk frekuensinya ini bisa dibaca juga dari ripple. Kita coba membacanya dari kursor, tombol kursor di osiloskop. Ini ya, di vertikalnya. Ini untuk pembacaan time-nya ya, time base-nya. Ini kita arahkan antara lembah ke lembah atau puncak ke puncak. Nanti akan terbaca frekuensinya. Ini ya, garisnya ini. Yang satunya kita pindahkan ke lembah juga ya. Jadi lembah ke lembah lagi. Ini frekuensinya 270 kHz ya, 270 kHz. Kemudian untuk pembacaan besaran tegangan dari ripple ini pembacaannya antara puncak dan lembah. Ini menggunakan horizontal kursornya. Jadi kita pindahkan ke horizontal. Ini kita taruh paling atas dan paling bawah garis ini ya, garis horizontalnya ini. Kalau menggunakan kursor horizontal ini terbaca 2,73 volt peak to peak. Untuk kelas D Superlight ini settingan ripple-nya itu bisa di set 2 sampai 3 volt peak to peak. Untuk settingannya itu frekuensi semakin tinggi maka tanpa mengubah LPF, ripple akan semakin turun. Begitu juga semakin besar LPF, kalau tanpa mengubah frekuensi, misalnya frekuensinya sama dan LPF-nya itu dinaikkan, antara induktor dan juga kapasitor itu dinaikkan, maka ripple-nya juga akan semakin turun. Dan sebaliknya ya. Jadi seperti itu. Kalau kelas D UJD Superlight ini idealnya 2 sampai 3 volt peak to peak. Kalau semakin kecil ripple-nya, dia akan loyo ya amplifiernya. Bisa mudah klip atau klipnya itu cacat. Kalau ripple-nya terlalu besar, itu LED sinyalnya akan menyala meskipun tanpa input ya. Itu bisa menyala. Dan juga nanti akan mudah osilasi ya. Sinyalnya juga akan mudah cacat. Jadi seperti ini untuk pembacaan ripple kelas D. Kalau SMPS juga sama. Oke, kita akan coba ukur ripple-nya SMPS. Oke, kita matikan dahulu amplifiernya. Kemudian kita lepas semua probe. Gunakan satu probe saja supaya lebih aman, enggak konslet. Kita lepas juga kabel outputnya. Jadi pengukuran ripple-nya ini saya tidak menggunakan beban. Set osiloskopnya di 1 kali. Kemudian langsung pasangkan di tegangan main plus output SMPS. Seperti ini. Ini di output main. Untuk probe groundnya ini di output main dan plusnya ini di output plus. Probe yang tidak terpakai itu bisa dilepas dahulu supaya lebih aman. Oke, kita nyalakan lagi SMPS nya. Nah, ini sudah menyala. Ini koplingnya masih DC ya, jadi dia terbaca di atas seperti ini garisnya. Ini kalau kita kecilkan dia akan semakin tinggi dan bisa hilang. Jadi di set dahulu kopling probe nya itu di AC. Ini ya, ini yang penting. Untuk perkalian probe itu harus sama dengan yang di osiloskop. Di probe-nya tadi 1 kali dan di sini juga 1 kali. Kemudian volt per div-nya ini dikecilkan ya hingga nanti terlihat ripple-nya ya.
Ini di 2 volt per div, kita kecilkan. Ini 500 mV per div, belum kelihatan. 200 mV, ini 50 mV, ini 20 mV ya. 20 mV per div, ini sudah mulai kelihatan ripple-nya. Ini agak noisy ya, seperti ini. Nanti inilah yang kita ukur. Ini amplitudenya berapa volt peak to peak. Nah, ini sudah kelihatan. Kemudian ini ya, ini tadi volt per div-nya 5 mV per div. Ini tergantung besaran ripple SMPS yang diukur. Nanti kalau kekecilan bisa dinaikkan lagi volt per div-nya. Kemudian time per div-nya dikecilkan lagi sampai terlihat, nah seperti ini ya. Ini lari-lari ripple-nya. Kita trigger. Ini triggernya saya set di 50%. Inilah ripple dari SMPS yang 3,5 kW by Silentech. Ini ripple-nya bervariasi ya, karena memang switchingnya itu ada 2, switching dari BFC dan juga switching dari SMPS nya sendiri. Untuk pengukurannya bisa menggunakan tombol kursor ya, ini kursor, kemudian kita ukur amplitudenya. Ini kalau lari-lari seperti ini bisa di stop dahulu. Nah, di stop seperti ini, kemudian bisa kita ukur. Ini volt per div-nya kurang besar ya, kita naikkan lagi di 10 mV per div. Kita ukur dari puncak sampai ke lembah atau volt peak to peak-nya ya. Kita ukur volt peak to peak-nya dari puncak ke lembah seperti ini. Ini kisaran 32 mV peak to peak, sangat kecil sekali ya ripple SMPS ini. Di 30 mV peak to peak itu sudah termasuk kecil ripple-nya. Dan ripple ini juga mengaruhi kinerja amplifier. Ini juga bisa menyebabkan noise maupun distorsi ya. Kalau ripple-nya itu tinggi, teman-teman bisa mengecek ripple SMPS yang teman-teman gunakan menggunakan osiloskop seperti ini. Kalau di atas 500 mV peak to peak itu sudah termasuk besar ya ripple-nya. Kalau ini sangat kecil di 33 mV peak to peak. Di antara tegangan sini sampai sini tuh 30 mV peak to peak. Kemudian ini bisa diukur juga frekuensinya berapa, masih sama menggunakan kursor yang vertikal. Ini harus di stop dahulu untuk mengukur frekuensinya. Dicari yang sama ya, ini dengan ini itu sama. Nah, ini sama dengan yang ini, tingginya amplitudo itu sama ya, ini dengan ini dengan ini sama. Jadi frekuensinya itu yang diukur itu. Ini dengan ini. Nah, ini frekuensinya di sekitar 90 kHz ya. 90 kHz itu frekuensi BWM SMPS ini. Itu di 90 kHz speed balap ya SMPS nya. Ya, kalau ini sama dengan yang ini bisa diukur. Sama ya, 90 kHz frekuensi BWM SMPS. Jadi seperti itu cara mengukur ripple atau riak pada tegangan keluaran SMPS. Kalau SMPS itu pasti ada ripple-nya karena menggunakan switching, dan semakin kecil ripple itu semakin bagus SMPS-nya. Oke, cukup sekian video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Terima kasih.